Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok ukuran statistika 1. Di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami siapkan. Mohon disimak baik-baik ya videonya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kumala Setiawati. Di sini saya sebagai ketua kelompok ukuran statistik. Halo, perkenalkan saya Fadia Zahradita sebagai anggota kelompok ukuran statistik. Halo, perkenalkan nama saya Karina Bilestiawati sebagai anggota dari kelompok ukuran statistik. Halo, perkenalkan nama saya Fiorita Mata Cintani. Saya sebagai programmer dari kelompok ukuran statistik. Terima kasih. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, meliputi statistika, yang kedua ukuran pemusatan, mean atau rata-rata hitung, median, modus. Yang ketiga ukuran letak, kuartil. Yang keempat ukuran penyebaran yaitu jangkauan, range, ragam varians, standar deviasi. Pendahuluan. Statistika berasal dari bahasa Latin status dan dalam bahasa Inggris stat, yang artinya negara. Dahulu, statistika digunakan sebagai pencatatan yang berkaitan dengan negara seperti pajak, kependudukan, kekayaan, dan lain-lain. Ada kata statistika dan ada kata statistik. Statistika pertama kali diperkenalkan oleh Akenwall, sedangkan statistik pertama kali diperkenalkan oleh Cottingen Aswell pada tahun 1719 sampai dengan 1772. Kemudian perbedaan dari statistika dan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan statistik adalah suatu kesimpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar, tabel, atau grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Kemudian statistika berdasarkan cara pengolahan data terdiri dari dua jenis, yaitu statistika deskriptif adalah statistika yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusutan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Sedangkan statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan sendiri adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data dan juga mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan sendiri memiliki beberapa macam ukuran, yaitu mean atau rata-rata hitung, lalu ada median dan modus. Untuk mean sendiri adalah rata-rata suatu rangkaian data, di mana jumlah seluruh nilai data dibagi dengan seluruh kejadian atau case-nya. Lalu rata-rata hitung juga merupakan ukuran pemusatan yang paling sering digunakan oleh peneliti untuk menghitung rata-rata dari data, karena perhitungannya sendiri itu mudah dipahami. Jadi untuk menghitung menggunakan mean ini cukup mudah dalam penerapannya, jadi mudah dipahami pada saat kita menghitung. Lalu perhitungan rata-rata dapat digunakan untuk data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyaknya data. Sedangkan untuk data berkelompok sendiri dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai dengan frekuensinya lalu membaginya dengan jumlah frekuensi yang ada. Jadi biasanya untuk data kelompok sendiri itu penulisan datanya dalam bentuk tabel untuk penulisan bagian frekuensi dan bagian datanya, seperti itu. Baik, kita masuk ke rumus rata-rata hitung, di mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sampel, populasi, dan data kelompok. Untuk sampel sendiri kita bisa menuliskan yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Lalu untuk populasi kita bisa tuliskan yaitu mu sama dengan sigma XI dibagi dengan N besar. Sedangkan untuk data kelompok kita bisa tuliskan
X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Untuk mu sendiri itu dapat diartikan sebagai rata-rata hitung untuk populasi, sedangkan untuk X sendiri adalah rata-rata hitung untuk sampel. Lalu untuk XI pada populasi, sampel maupun data kelompok itu mengartikan bahwa nilai dari observasi ke I. Sedangkan untuk N kecil dan N besar pada sampel dan populasi itu mengartikan bahwa banyaknya observasi ukuran yang dilakukan. Sedangkan untuk FI pada data kelompok itu mengartikan bahwa frekuensi dari observasi ke I. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian median. Median sendiri adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, atau sebaliknya, di mana dari data yang terbesar hingga data yang terkecil. Untuk menentukan letak median dapat dibedakan dengan melihat jumlah datanya. Untuk data sederhana yang berjumlah ganjil, maka data yang berada di posisi tengah merupakan nilai mediannya. Sedangkan untuk data berjumlah genap, maka mediannya diambil dari rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Jadi, jika datanya ganjil, kita bisa langsung ngambil satu angka atau satu data untuk mediannya. Sedangkan untuk datanya genap, kita bisa cari dulu nilai tengahnya, dia berada di posisi mana, lalu kita bisa menjumlahkan dua data yang ada di tengah tersebut, lalu kita bagikan dua nantinya. Jadi kita harus tahu dulu datanya data genap atau data ganjil sebelum kita menentukan mediannya. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung median itu sendiri, yaitu berdasarkan letak median data ganjil dan letak median data genap. Untuk median data ganjil sendiri kita bisa menghitung yaitu ME sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk median data genap kita bisa tuliskan ME sama dengan N dibagi 2 ditambah dengan N dibagi 2 ditambah 1 lalu dibagikan dengan 2. Di mana ME sendiri adalah letak mediannya, sedangkan untuk N adalah jumlah datanya. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Modus memiliki beberapa jenis dan tergantung pada ada tidaknya modus pada data. Yang pertama, jika tidak terdapat modus atau data dengan jumlah terbanyak, maka disebut dengan amodus. A sendiri tidak, modus berarti modus, jadi tidak ada modusnya. Biasanya terdapat pada data yang memiliki frekuensi sama di setiap datanya. Contoh amodus itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu yang bagian kedua yaitu jika terdapat satu modus, maka disebut dengan modus atau monomodus. Contoh modus atau monomodus adalah 1, 2, 3, 3, 4, 5. Jadi di sini modusnya adalah 3. Tidak ada yang lain. Lalu untuk bagian ketiga yaitu jika terdapat dua modus maka disebut bimodus. Contoh bimodus sendiri adalah 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Jadi di sini modusnya adalah 2 dan 4 di mana masing-masingnya itu punya angka kelipatan, yaitu ada dua angka yang sama. Untuk bagian 4, jika terdapat lebih dari dua modus maka disebut multimodus. Contoh multimodus itu adalah 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. Jadi di sini ada lebih dari dua modus, yaitu ada 2, ada 6, dan ada 7. Jadi modusnya itu adalah 2, 6, dan 7 karena masing-masing memiliki angka kelipatan yang sama yaitu 2. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagian ketiga di mana ada ukuran letak. Ukuran letak sendiri adalah menurut Suharyadi dan Purwanto tahun 2016 adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang telah diurutkan. Ukuran letak sendiri memiliki berbagai macam, yaitu kuartil, desil, persentil. Namun pada bab ini kita hanya membahas tentang kuartil saja. Lanjut, kita bahas mengenai kuartil. Kuartil sendiri adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nilai kuartil dari sebuah data dapat ditentukan jika data tersebut sudah diurutkan dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Jadi nanti di kuartil ini kita bagi menjadi 4 bagian, 4 titik yang sama. Tapi kita bisa menuliskan yaitu Q1, Q2, Q3 atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi untuk bagian yang pertama yaitu 25%, bagian kedua 25%, bagian ketiga 25%, dan bagian keempat adalah 25%. Jadi di titik yang sudah kita dapatkan tadi nantinya akan mendapatkan 3 titik yang sama besar. Di mana titik yang sama besar itu 3-3-nya kita bisa jadikan kuartil, di mana diurutkan dari kuartil 1, kuartil 2, hingga kuartil 3. Untuk rumus tentang letak kuartil itu sendiri, kita bisa tuliskan yaitu I dikalikan dengan N ditambah 1 dibagi 4. Di mana I sendiri ini menunjukkan 1, 2, dan 3. Dan untuk Q1 yaitu menunjukkan kuartil bawah, untuk Q2 adalah menunjukkan kuartil tengah, dan Q3 adalah
mengartikan bahwa kuartil atas. Jadi nantinya disesuaikan dia masuk ke kuartil bawah, tengah, atau atas. Sedangkan untuk jumlahnya sendiri adalah N, kita bisa tuliskan, atau N kecil. Kita langsung masuk ke contoh soalnya, yaitu toko Libra melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah produk yang dihasilkan setiap bulan. Berikut adalah jumlah produk dari 23 bulan terakhir, yaitu 22, 23, 25, 20, dan seterusnya. Hitunglah median, modus, dan berapakah kuartil Q1, Q2, Q3, serta analisislah. Jadi kita masukkan terlebih dahulu untuk diketahuinya, yaitu kita masukkan jumlah produknya tadi. Dari 20 itu untuk data acaknya kita sudah urutkan menjadi data dari terkecil hingga data yang terbesar. Jadi disesuaikan data dari 20 itu ada berapa banyak hingga data ke 35. Lalu untuk yang ditanya adalah mean atau X-bar, lalu median atau ME, modus atau MO, dan Q1, Q2, dan Q3 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu kita bisa jawab untuk meannya sendiri, yaitu X-bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N, di mana sigma XI ini untuk data yang sudah diurutkan tadi pada diketahui, kita bisa jumlahkan semuanya, dan untuk total keseluruhan data produknya ada 23 data. Maka sigma XI atau hasil penjumlahan dari seluruh data dibagi dengan jumlah data yang ada, yaitu sebanyak 23, maka akan menghasilkan 641 dibagi dengan 23, menghasilkan 27,87. Sedangkan untuk mediannya sendiri, karena datanya ganjil, maka kita bisa menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi dengan 2, atau 23 ditambah 1 dibagi 2, 24 dibagi 2 yaitu 12. Jadi mediannya nantinya ada di data ke-12, yaitu tepatnya ada di data produk yang ke-30. Lalu untuk modusnya sendiri, karena di sini total data produk yang 32 itu lebih banyak, jadi kita bisa katakan modusnya itu ada di data ke-32. Lalu untuk kuartil satunya, kita bisa menghitung dengan rumus kuartil, yaitu I dikali dengan N tambah 1 dibagi dengan 4, di mana I-nya sendiri yaitu I1 karena kita mencari kuartil 1, dikalikan dengan 23, yaitu jumlah datanya tadi ditambahkan dengan 1 dibagi dengan 4, maka akan menghasilkan 6. Maka karena kuartil satunya ada di 6, maka data ke-6 dari data yang sudah diurutkan tadi itu ada di 22. Jadi kuartil satunya itu ada di data 22. Lalu untuk kuartil 2 juga sama rumusnya, tapi kita ganti untuk I-nya, yaitu kita ganti dengan 2, maka nantinya akan menghasilkan 12. Maka untuk Q2 sendiri itu nanti posisinya ada di data ke-12. Jadi data ke-12 itu ada di posisi data ke-30. Lalu untuk kuartil 3 sendiri juga sama rumusnya, tapi I-nya kita ganti dengan 3, lalu akan menghasilkan 18. Maka untuk kuartil 3, data yang didapatkan ada di data ke-18, yaitu tepatnya ada di data produk ke-32. Untuk analisisnya, kita bisa menuliskan, jadi rata-rata produk yang dihasilkan setiap bulan pada toko Libra sebesar 27,87, dengan median sebesar 30 dan modus sebesar 30, sedangkan nilai kuartil bawah atau Q1 sebesar 22, kuartil tengah atau Q2 sebesar 30, dan kuartil atas atau Q3 sebesar 32. Pembahasan yang keempat adalah ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran terdiri dari jangkauan atau range, ragam atau varians, dan standar deviasi. Yang pertama, jangkauan atau range. Range merupakan ukuran penyebaran yang paling sederhana dan paling mudah untuk menentukan nilainya. Range didefinisikan sebagai selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumusnya yaitu range sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana X maksimum adalah nilai tertinggi dari suatu data dan X minimum adalah nilai terendah dari suatu data. Yang kedua, ragam atau varians. Ragam mengukur variasi data terhadap rataan hitungnya. Dirumuskan sebagai rata-rata dari jumlah kuadrat penyimpangan setiap nilai data terhadap rataan hitung data. Berikutnya di sini terdapat rumus dari ragam. Rumus ragam untuk sampel adalah S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Dan rumus ragam untuk populasi adalah sigma kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang mu pangkat 2 dibagi N.
di mana S kuadrat adalah varians untuk sampel, sigma kuadrat adalah varians untuk populasi, XI adalah nilai observasi sampai dengan ke I pada sampel, N kecil atau N besar adalah jumlah data pada sampel atau populasi, X bar adalah rata-rata pada sampel, dan mu adalah rata-rata pada populasi. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi atau biasa disebut simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan. Standar deviasi menunjukkan tingkat penyimpangan setiap nilai data terhadap rataan hitungnya yang secara matematis merupakan akar kuadrat dari ragam. Semakin besar penyimpangan data terhadap pusatnya, maka semakin besar pula nilai dari standar deviasi. Rumus standar deviasi. Untuk standar deviasi sampel, rumusnya S sama dengan plus minus akar S kuadrat. Dan untuk standar deviasi populasi, rumusnya sigma sama dengan plus minus akar sigma kuadrat. Di mana S adalah standar deviasi pada sampel, S kuadrat adalah varians pada sampel, sigma adalah standar deviasi pada populasi, dan sigma kuadrat adalah varians pada populasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 2. Pabrik Orbit melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah produk yang dihasilkan setiap bulan. Berikut ini jumlah produk dari 20 bulan terakhir, yaitu 20, 20, 25, 22, 23, 20, 22, 25, 25, 23, 30, 32, 25, 20, 22, 32, 30, 25, 22, 35. Tentukan range, varians, dan standar deviasinya. Diketahui adalah data jumlah produk dari 20 bulan terakhir. Di sini kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Maka menjadi 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 32, 32, 35. Selanjutnya, kita hitung mean atau rata-rata hitungnya dengan cara menjumlahkan nilai dari observasi dibagi dengan banyaknya observasi. Maka dihasilkan sebesar 24,9. Yang ditanya adalah range, variance, dan standar deviasi. Jawab. Pertama, kita hitung terlebih dahulu range-nya. Range sama dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimum atau nilai terbesarnya adalah 35, dan X minimumnya atau nilai terkecilnya adalah 20. Maka 35 dikurang 20 sama dengan 15. Selanjutnya kita cari variansnya. Rumus varians adalah S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X bar lalu dikuadratkan dan dibagi N dikurang 1. Untuk XI-nya di sini masing-masing jumlah data. Jadi sebagai contoh, XI di sini terdapat 20 dan 22. Lalu kita kurangi dengan X bar yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 24,9. Setelah itu kita kuadratkan. Jadi kita perlakukan hal yang sama untuk semua nilai data. Lalu kita jumlahkan. Setelah itu kita bagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya data dikurangi 1. Maka 20 dikurang 1, jadi hasilnya sama dengan 20,62105263. Berikutnya kita cari nilai standar deviasi. Rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Sama dengan kita substitusikan S kuadrat atau varians yang sudah kita cari sebelumnya. Maka menjadi akar 20,62105263. Maka standar deviasinya sama dengan 4,54104091. Analisis. Jadi, dari data jumlah produk yang dihasilkan setiap bulan pada pabrik Orbit diperoleh jangkauan sebesar 15, varian sebesar 20,62105263, dan standar deviasi sebesar 4,541040091. Contoh soal 3. Tentukan mean, median, modus, dan jangkauan dari data tabel di bawah ini. Skor X dan frekuensi yaitu F. Untuk skor 200, frekuensinya ada 2. Skor 50, frekuensinya ada 5. Skor 350, frekuensinya ada 2. Skor 35, frekuensinya ada 2.
Kemudian untuk skor 230 frekuensinya ada 2. Kemudian diketahui, kita urutkan dulu dari yang terkecil yaitu X1-nya, skor 35, frekuensinya ada 2, X2 yaitu sama dengan 50, F2 sama dengan 5, X3 yaitu 200, F3-nya sama dengan 3, X4 sama dengan 230, F4-nya itu sama dengan 2, X5 sama dengan 350, F5-nya sama dengan 2. Yang ditanya X bar, Mi, Mu, dan R. Jawab di sini yang pertama, X bar yaitu sama dengan rumusnya sigma Xi dikali Fi dibagi dengan sigma Fi. Sama dengan yang sudah kita ketahui itu yang diurutkan, ditulis di sini yaitu 35 dikali 2 ditambah dengan dalam kurung 50 dikali 5 ditambah dengan 200 dikali 2 ditambah dengan 230 dikali 2 ditambah dengan dalam kurung 350 dikali 2. Kemudian dibagi dengan 2 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, yaitu jumlahnya data, yaitu sama dengan 1880 dibagi dengan 13, sama dengan 144,61538462. Kemudian yang kedua yaitu median, sama dengan rumusnya karena datanya ganjil, maka rumusnya N ditambah 1 dibagi dengan 2. N sama dengan 13 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 7. Jadi untuk median ada di data yang ketujuh yaitu 50. Ini diambil data yang sudah kita urutkan. Yang ketiga yaitu modus, yaitu angka yang paling banyak sering muncul atau frekuensi yang terbanyak, yaitu 50. Kemudian yang keempat yaitu jangkauan. Rumusnya X max dikurangi dengan X min, sama dengan nilai terbesarnya 350 dikurangi nilai terkecilnya yaitu 35, sama dengan 315. Kemudian analisisnya, jadi dari data tersebut diperoleh mean sebesar 144,61538462 dengan median sebesar 50, modus sebesar 50, dan jangkauan sebesar 315. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.